datang di Deep Dive kita kali ini. Kita akan coba bedah dasar-dasar jaringan komputer dan internet. Ini kita ambil dari ringkasan bab 5 buku informatika kelas 7 yang Anda bagikan. Jadi misinya apa? Ya biar kita sama-sama paham gimana sih perangkat di sekitar Anda, ponsel, laptop, bahkan mungkin TV pintar, itu bisa saling terhubung. Terus apa sih internet itu sebenarnya? Dan kenapa ini penting banget di zaman sekarang? Oke, siap ya? Mari kita mulai. Ya, intinya memang konektivitas ya. Kalau lihat dari catatan Anda, ini jadi kayak tulang punggung komunikasi zaman now lah. Gimana kita bisa berbagi info, berbagi sumber daya. Mulai dari yang kecil-kecilan di rumah Anda, sampai ya jaringan raksasa global yang kita sebut internet itu. Oke, kita mulai dari yang paling dekat dulu kali ya. Jaringan komputer itu apa sih? Bayangin aja gini, ada komputer, smartphone, mungkin printer juga. Nah, mereka ini nyambung. Tujuannya, biar bisa tukeran data atau pakai printer barengan. Misalnya, kayak wifi di rumah Anda gitu. Nah, itu contoh jaringan lokal atau LAN. Areanya terbatas kan ya? Cuma serumah atau segedung gitu. Betul, dan begitu kita keluar dari skala rumah atau sekolah, jaringannya bisa jadi gede banget. Kalau sudah mencakup area yang luas banget, antar kota atau bahkan negara, itu kita sebutnya jaringan luas atau WAN. Internet itu ya contoh paling gampang dari WAN ini. Nah, biar bisa nyambung gini, baik LAN maupun WAN, perlu ada komponen-komponen kuncinya nih. Itu disebutin ya, ada perangkat kerasnya, misalnya router. Ini kayak polisi lalu lintas digital gitu ya di rumah kita. Tugasnya ngatur data dari internet ke laptop atau HP kita gitu kan, bolak-balik gitu ya. Mengarahkan lalu lintas data. Terus ada modem juga. Nah ini jembatannya nih antara jaringan rumah kita sama penyedia layanan internetnya. Betul, modulator, demodulator kepanjangannya. Lalu ya tentu ada medianya, bisa kabel kayak kabel LAN itu atau yang nirkabel, ya wifi yang tiap hari kita pakai itu. Sip, dan ada lagi yang nggak kalah penting, yaitu aturan mainnya. Di balik semua komunikasi ini ada aturan baku, namanya protokol. Salah satu yang paling dasar dan disebut juga di catatan Anda itu TCP/IP. Gini deh, anggap aja TCP/IP ini kayak gabungan tukang pos sama manajer logistik digital. Dia yang mecah data jadi paket-paket kecil, mastiin alamatnya benar, ngirim lewat jaringan, terus nyusun lagi pas sudah sampai tujuan. Wah, oke. Tanpa aturan main yang sama ini, ya nggak mungkin lah miliaran perangkat di dunia bisa saling ngerti satu sama lain. Jadi bukan cuma soal fisik kabel atau kotak alatnya aja ya, tapi ada aturannya juga. Nah, koneksi ini kan jadi dasar buat kita bisa ngelakuin banyak hal ya. Ini nih bagian yang menarik banget menurut saya. Karena ini nyangkut kegiatan kita sehari-hari. Di ringkasan Anda disebutin banyak contoh. Cari info buat tugas, ngobrol lewat email atau medsos, video call, nonton film streaming, belanja online, belajar jarak jauh, wah macam-macam lah. Tepat sekali. Semua aktivitas itu ya numpang di atas infrastruktur jaringan dan internet yang sama. Kita seringnya akses info lewat World Wide Web, WWW itu. Kumpulan halaman yang saling nyambung itu loh. Pakai apa? Ya pakai browser. Tapi kemudahan ini ada sisi lainnya juga. Sumber Anda itu juga menekankan banget soal keamanan. Nah, iya ini. Krusial banget. Ancaman kayak phishing itu loh, yang nipu biar kita kasih password atau nomor kartu kredit kita. Terus ada malware, program jahat yang bisa ngerusak atau nyuri data. Ada juga cyberbullying. Ini semua resiko beneran loh, kita mesti waspada. Betul, makanya penting banget buat paham soal privasi online. Gimana caranya ngelindungin data pribadi kita. Hal-hal dasar kayak pakai password yang kuat, yang beda-beda tiap akun, terus hati-hati kalau ngeklik link atau buka lampiran dari orang nggak dikenal. Itu penting banget. Iya, jadi aware gitu ya sama risikonya. Karena ya itu tadi, ancamannya macam-macam. Selain teknis, ringkasan Anda juga nyebut soal netiquette, etika berinternet. Ini soal gimana kita bersikap di dunia maya. Harus sopan, hormat, tanggung jawab, kayak di dunia nyata aja gitu. Terus bijak pakainya. Hargai orang lain walau beda pendapat. Jangan nyebar hoax. Itu bagian jadi warga digital yang baik kan? Setuju. Jadi kalau dirangkum buat Anda nih, intinya apa? Jaringan komputer itu nyambungin perangkat-perangkat Anda. Terus internet nyambungin jaringan-jaringan ini ke seluruh dunia. Hasilnya, ya aliran informasi dan komunikasi yang cepat banget. Banyak banget kemungkinannya. Tapi
Ingat pesan dari ringkasan Anda tadi, kita harus selalu waspada sama keamanan dan jaga etika pas lagi online. Iya, ringkasan bab 5 ini udah ngasih peta dasarnya lah buat Anda, biar paham dunia digital ini. Nah, sebagai penutup, coba kita pikirin bareng deh. Teknologi jaringan sama internet ini kan berkembang terus, cepet banget. Tapi ya dibangun di atas prinsip dasar yang tadi kita bahas. Kira-kira nih, ke depan evolusi konektivitas digital ini bakal bawa kita kemana lagi ya? Apa dampaknya nanti buat cara kita belajar, kerja, dan ya berinteraksi di masa depan? Dunia kan makin nyambung terus nih. Wah, pertanyaan bagus itu buat direnungkan. Oke deh, terima kasih sudah gabung di Deep Dive singkat kita soal jaringan komputer dan internet ini. Semoga ada manfaatnya ya.